Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda bertanya dalam kesunyian, siapakah diri Anda sebenarnya? Apakah hanya tubuh yang terlihat? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih halus, lebih misterius, yang disebut sebagai ruh? Ruh yang selama ini bernafas dalam diam, menjadi saksi perjalanan hidup, dan akan menentukan arah setelah kematian. Al-Quran dan Tasawuf membuka tabir sedikit demi sedikit tentang rahasia ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap menyelam lebih dalam, menyingkap makna tersembunyi, dan menemukan siapa kita di hadapan Allah? Sebelum kita melangkah, coba tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apa sebenarnya ruh itu? Apakah sekadar energi kehidupan, ataukah cahaya ilahi yang tertanam di dalam diri? Saya ingin membaca jawaban Anda, karena setiap pemikiran bisa menjadi pintu bagi refleksi kita bersama. Mari kita mulai perjalanan batin ini. Perjalanan menyingkap ilmu ruh dalam Al-Quran dan Tasawuf. Bab 1. Pintu rahasia ruh. Bayangkan sejenak, ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak bisa disentuh, tidak bisa difoto, tidak bisa diukur dengan alat apapun. Ia hadir di balik detak jantung, ia bersemayam di balik sorot mata, dan ia tetap ada meski tubuh perlahan melemah. Sesuatu itu adalah ruh, sebuah misteri yang bahkan para ilmuwan pun tidak pernah berhasil mengungkapkan hakikatnya. Dan yang lebih mengejutkan, Al-Quran sendiri sudah memberi peringatan bahwa ruh bukanlah wilayah pengetahuan manusia, melainkan rahasia yang hanya Allah kuasai sepenuhnya. Tetapi justru di balik tabir misteri inilah tersimpan kunci perjalanan spiritual yang selama berabad-abad dikejar para ahli ma'rifat dan para pencari kebenaran. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, wahyu turun dengan jawaban singkat. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan, kecuali sedikit. Jawaban ini bukan penutupan, tetapi justru pembuka pintu rahasia. Allah seakan berfirman, berhentilah meneliti dengan akal yang terbatas, mulailah merasakan dengan hati yang hidup. Karena ruh tidak bisa ditembus oleh logika semata, ia hanya bisa disentuh oleh kesadaran yang jernih. Kalimat itu seakan menjadi undangan halus dari Tuhan, mengajak manusia untuk tidak sekadar hidup di permukaan dunia, melainkan menyelam jauh ke dalam inti dirinya sendiri. Dalam pandangan para sufi, ruh bukan sekadar penopang kehidupan, melainkan cahaya yang diturunkan dari langit ketuhanan, lalu dipenjara dalam tubuh yang fana. Ia bagaikan tetesan laut yang jauh dari samudera asalnya, selalu gelisah, selalu rindu untuk kembali. Inilah sebabnya manusia sering merasa hampa meski memiliki segalanya. Harta, kedudukan, pujian, semua itu tidak mampu menenangkan kegelisahan terdalam, karena yang gelisah bukanlah tubuh, melainkan ruh. Dan selama ruh belum menemukan arah pulangnya, manusia akan terus merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak pernah bisa diisi oleh dunia. Namun ada satu rahasia yang jarang disadari. Ruh bisa dibangunkan dari tidurnya melalui kesadaran. Saat seseorang berdiam diri, menutup mata, dan merenungi siapa yang sesungguhnya melihat dari balik penglihatan, ia mulai merasakan getaran halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seakan ada cahaya samar yang menyelinap di balik dada, mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang makan, bekerja, atau mengejar dunia. Cahaya itu adalah bisikan ruh, panggilan sunyi yang menuntun manusia untuk menoleh kepada asal-usulnya. Dan siapa yang berani mengikuti panggilan itu, maka ia sedang memulai perjalanan pulang menuju Tuhan. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, tanyakanlah pada diri sendiri, siapakah yang sebenarnya sedang mendengar suara ini sekarang? Apakah telinga yang mendengar? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mampu memahami meski telinga terhalang? Ruh adalah saksi abadi. Ia menyimpan rahasia yang bahkan pikiran pun tak mampu menembusnya. Dan di balik kesunyian ruh inilah terbuka sebuah pintu menuju rahasia terdalam manusia, pintu yang hanya akan terbuka bagi mereka yang berani menempuh jalan kembali kepadanya. Bab 2. Ruh dan nafas kehidupan. Ketika seorang bayi lahir, tangisan pertamanya adalah tanda masuknya nafas kehidupan.
Nafas itu bukan sekadar oksigen yang mengisi paru-paru, melainkan isyarat bahwa ruh telah ditiupkan ke dalam jasad. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa penciptaan manusia baru sempurna ketika Allah meniupkan ruhnya ke dalam tanah liat yang dibentuknya. Itu artinya manusia bukan hanya ciptaan biologis, tetapi juga titipan ilahi. Satu tiupan itu adalah rahasia paling agung, sebuah percikan dari sumber kehidupan yang abadi. Dalam tasawuf, nafas dipandang sebagai jembatan menuju pemahaman ruh. Para sufi menyebut zikir nafas sebagai jalan sunyi, di mana setiap tarikan dan hembusan menjadi pengingat bahwa hidup hanyalah pinjaman. Nafas adalah ayat hidup yang terus berulang, keluar masuk tanpa henti, seperti datang dan perginya manusia dari dunia. Ruh dan nafas begitu erat, hingga siapa yang mampu menyadari setiap hembusan, seakan sedang memegang kunci menuju rahasia dirinya sendiri. Bayangkan ketika malam sunyi, nafas perlahan melambat, tubuh rileks, dan kesadaran mulai menipis. Di saat itu, kita bisa merasakan betapa rapuhnya kehidupan. Setiap hembusan bisa jadi yang terakhir, setiap tarikan bisa berakhir tanpa balasan. Dan di titik ini, ruh seakan berbisik, jangan terikat pada dunia, karena dunia hanyalah persinggahan sementara. Kesadaran tentang nafas membawa manusia pada kesadaran ruhani bahwa hidup bukan soal panjangnya usia, melainkan seberapa jauh ruh mampu menemukan jalan pulang. Al-Quran memberi isyarat, Allah memegang jiwa ketika matinya, dan yang belum mati di waktu tidurnya. Sebuah ayat yang menyingkap rahasia bahwa bahkan tidur pun adalah peristiwa ruhani. Saat kita tidur, ruh terlepas sebagian dari ikatan tubuhnya, lalu dikembalikan ketika kita terbangun. Maka setiap tidur adalah latihan kematian kecil, dan setiap bangun adalah kesempatan baru dari Allah. Tidak heran para sufi memandang tidur bukan sekadar istirahat, melainkan momen ruh untuk mendekat kembali pada asalnya. Jika kita ingin mengenal ruh, mulailah dengan menyadari nafas sendiri. Nafas adalah cermin ruhani yang bisa mendidik jiwa untuk tenang, sabar, dan kembali kepada Tuhan. Setiap tarikan nafas adalah pemberian, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Bila nafas sudah menjadi zikir, maka ruh pun akan mulai terbangun dari kelalaiannya. Dan siapa yang telah terbangun, ia akan melihat dunia bukan lagi sebagai ruang sementara, tetapi sebagai lorong sunyi yang mengantarnya menuju cahaya keabadian. Bab 3. Tidur, mimpi, dan perjalanan ruh. Pernahkah Anda bertanya, kemana ruh kita pergi saat tidur? Tubuh terbaring diam, mata terpejam, namun dalam mimpi kita bisa berjalan, berbicara, bahkan mengunjungi tempat yang tak pernah kita datangi sebelumnya. Al-Quran menyingkap rahasia ini dengan firman-Nya. Allah memegang jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Ayat ini menunjukkan bahwa tidur bukan sekadar istirahat jasmani, melainkan sebuah perjalanan ruhani yang hanya sedikit manusia mau merenungkannya. Para sufi menyebut tidur sebagai kematian kecil, sebuah momen ketika ruh dilepaskan sebagian dari ikatan tubuhnya. Dalam kondisi itu, sebagian ruh bisa berkelana, melihat hal-hal yang tak terjangkau oleh panca indera, lalu kembali ketika tubuh terbangun. Tidak heran jika ada mimpi yang menjadi isyarat, pertanda, bahkan pesan halus dari langit. Mimpi bukan sekadar bunga tidur, tetapi kadang merupakan cermin ruh yang sedang menyingkapkan sebagian rahasianya kepada kita. Namun tidak semua orang mampu menangkap makna dari mimpi. Ada mimpi yang lahir dari pikiran bawah sadar, ada pula yang datang sebagai bisikan ilahi. Para ahli tasawuf memandang mimpi sejati sebagai bahasa ruh, tanda bahwa ia ingin berbicara kepada diri kita yang sering lalai. Ruh memberi pesan lewat simbol, bayangan, dan perasaan yang hanya bisa dipahami jika hati bersih. Inilah sebabnya orang-orang yang tekun berzikir sering mendapatkan mimpi yang terang, seakan menjadi jalan komunikasi antara ruh dengan Tuhan. Di sisi lain, tidur juga menjadi pengingat betapa lemahnya manusia. Kita melepaskan kesadaran begitu saja setiap malam, menyerahkan diri tanpa daya, lalu berharap dapat terbangun kembali. Bukankah ini bukti bahwa hidup sepenuhnya berada dalam genggaman Allah? Ruh yang kembali setiap pagi adalah tanda bahwa kesempatan masih diberikan. Maka siapa yang menyadari hal ini, ia akan menjalani hidup dengan penuh syukur, karena setiap bangun tidur
sejatinya adalah kelahiran baru yang dihadiahkan Tuhan. Tidur, mimpi, dan ruh adalah misteri yang saling berkaitan. Dari peristiwa sederhana ini, manusia bisa belajar bahwa hidup tidak berhenti pada tubuh semata. Ada dunia lain yang terbuka saat kesadaran jasmani terlelap. Dunia itu adalah panggung rahasia, tempat ruh mengintip kebenaran yang sering kita abaikan di siang hari. Dan siapa yang mampu membaca tanda-tanda dari mimpi, ia sedang membuka pintu menuju kedalaman jiwanya sendiri, menuju cahaya yang hanya bisa diraih oleh hati yang terjaga. Bab 4. Ruh, kematian, dan pintu peralihan. Setiap manusia tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, namun sedikit sekali yang menyadari bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu peralihan. Tubuh akan kembali menjadi tanah, tetapi ruh, ia tidak ikut terkubur. Ruh tetap melanjutkan perjalanannya menuju alam lain yang tidak bisa dijangkau oleh mata jasmani. Inilah rahasia yang membuat banyak orang gemetar, karena ketika ruh terlepas, semua topeng dunia akan runtuh, semua kepalsuan akan tersingkap, dan yang tersisa hanyalah hakikat diri kita yang sejati. Al-Quran menyebut kematian dengan istilah wafat, yang berarti mengambil atau memegang. Allah berfirman bahwa dialah yang mewafatkan jiwa pada saat matinya. Ini menunjukkan bahwa kematian bukan sekadar berhentinya organ tubuh, tetapi proses pengambilan ruh dari jasad. Dalam tasawuf, momen ini dipandang sebagai detik paling penting, karena di sanalah ruh akan dihadapkan pada kebenaran tanpa tirai. Semua amalan, niat, dan rahasia hati akan menjadi pakaian yang menyelimuti ruh ketika ia melangkah menuju alam barzakh. Bayangkan, ketika ruh ditarik dari tubuh, segala hal yang dulu kita kejar hilang tak berharga. Rumah, harta, pangkat, gelar, semuanya tertinggal bersama jasad. Ruh akan berjalan sendirian, membawa hanya apa yang telah ia tabung dalam batin, zikir atau kelalaian, cinta ilahi atau keterikatan pada dunia. Saat itulah manusia menyadari betapa singkatnya hidup, betapa banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang fana. Dan penyesalan terbesar bukanlah kehilangan dunia, melainkan kehilangan kesempatan untuk menyiapkan ruh sebelum ajal datang. Dalam pandangan sufi, kematian justru disebut yaumul liqa, hari pertemuan. Karena bagi ruh yang telah terlatih dalam zikir dan kesadaran, kematian bukanlah kegelapan, tetapi cahaya. Ia bagaikan burung yang dilepaskan dari sangkar, akhirnya kembali bebas menuju langit asalnya. Inilah mengapa sebagian orang saleh bisa tersenyum menjelang ajalnya, karena mereka tahu ruh akan kembali ke pangkuan Tuhan dengan tenang. Namun bagi ruh yang lalai, kematian terasa berat, penuh ketakutan, seakan ia diseret menuju tempat yang asing dan gelap. Maka memahami kematian bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan ruh kita sejak sekarang. Selama nafas masih berhembus, kita diberi kesempatan untuk menyiapkan bekal. Ruh adalah penumpang, tubuh hanyalah kendaraan sementara. Dan ketika perjalanan berakhir, kendaraan akan ditinggalkan, sementara ruh terus melanjutkan perjalanannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap atau masih terikat pada dunia yang pasti akan ditinggalkan? Bab 5. Ruh dan cahaya kesadaran. Ada satu rahasia halus yang jarang diperhatikan manusia. Ruh seringkali tidak tertidur, yang tertidur hanyalah kesadaran kita terhadapnya. Sebab itu, banyak orang menjalani hidup hanya dengan tubuh dan pikiran, tanpa pernah benar-benar merasakan ruh yang ada di dalam dirinya. Mereka bekerja, makan, tertawa, marah, bahkan beribadah, tetapi semua hanya di permukaan. Ruh tetap diam, sunyi, menunggu saat ketika manusia mau membuka mata batinnya dan melihat cahaya yang selama ini tersembunyi di balik gelapnya kelalaian. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dalam tafsir tasawuf, cahaya itu tidak hanya menerangi alam semesta, tetapi juga menerangi ruh manusia. Saat hati bening, ruh akan mampu memantulkan cahaya ilahi seperti cermin. Namun ketika hati kotor oleh hawa nafsu, kesombongan, atau ambisi dunia, ruh menjadi tertutup, cahayanya redup, dan manusia kehilangan arah. Inilah sebabnya orang bisa berjalan di dunia dengan tubuh yang sehat, tetapi sebenarnya tersesat, karena ruhnya tidak lagi mendapatkan cahaya yang menuntun.
Para sufi menyebut proses membersihkan diri sebagai tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dengan zikir, dengan muhasabah, dengan keikhlasan, manusia perlahan mengikis debu yang menutupi cermin hatinya. Dan ketika cermin itu mulai bening, cahaya ilahi akan memantul, menerangi langkah, dan ruh pun bangkit dari tidurnya. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan kehidupan yang berbeda. Hidup yang tidak lagi dikejar-kejar oleh rasa takut, tidak lagi terikat pada dunia, tetapi dipenuhi ketenangan yang berasal dari kesadaran bahwa dirinya selalu bersama Tuhan. Bayangkan sejenak, jika ruh Anda benar-benar terjaga, Anda tidak hanya akan melihat dunia dengan mata kepala, tetapi juga dengan mata hati. Anda akan menyadari isyarat-isyarat halus dalam setiap peristiwa, merasakan kehadiran Allah di balik setiap kejadian, dan membaca hikmah yang tersembunyi di balik suka dan duka. Kehidupan tidak lagi tampak sebagai serangkaian kebetulan, melainkan sebagai perjalanan yang penuh tanda yang mengantar ruh kembali ke asalnya. Namun untuk mencapai cahaya kesadaran ini, dibutuhkan keberanian untuk masuk ke dalam diri sendiri. Bukan melarikan diri dari dunia, tetapi menembus lapisan-lapisan ego yang menutup hati. Karena sesungguhnya cahaya itu sudah ada sejak awal, hanya saja ia tertutup. Ruh bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan harus dibangunkan dari dalam. Dan siapapun yang berhasil membangunkan ruhnya, ia akan hidup di dunia dengan wajah yang sama, tetapi dengan jiwa yang benar-benar berbeda, jiwa yang bercahaya karena disentuh langsung oleh nur ilahi. Bab 6. Ruh dan hati sebagai singgasananya. Ruh adalah tiupan ilahi, dan hati adalah singgasananya. Hati bukan sekadar organ yang memompa darah, melainkan pusat kesadaran terdalam, ruang suci yang menjadi tempat ruh bersinar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa hati bisa hidup, bisa mati, bisa tertutup, dan bisa pula diterangi cahaya. Jika hati jernih, ruh akan memancar bagaikan matahari di langit yang cerah. Namun bila hati kotor, ruh seakan terpenjara dalam kabut yang tebal, tak mampu menuntun manusia kepada kebenaran. Para sufi memandang hati sebagai Baitullah, rumah kecil Allah dalam diri manusia. Bukan berarti Allah bersemayam secara fisik di sana, melainkan hati adalah tempat perjumpaan antara ruh dan nur ilahi. Jika rumah itu terjaga, maka ia menjadi tempat turunnya ketenangan, tempat bersemayamnya cinta, dan ruang yang penuh rahmat. Tetapi jika hati dipenuhi nafsu, dengki, kesombongan, maka rumah itu menjadi gelap, dan ruh pun kehilangan jalan pulangnya. Disinilah letak mengapa penyucian hati menjadi inti dari seluruh perjalanan tasawuf. Hati ibarat cermin. Bila cermin berdebu, ia tak bisa memantulkan cahaya. Debu itu adalah dosa, kelalaian, dan cinta dunia yang berlebihan. Maka para salik, para pencari jalan Tuhan, berusaha membersihkan cermin hati dengan zikir. Setiap kali nama Allah disebut, debu itu sedikit demi sedikit terangkat, hingga suatu saat cermin itu kembali bening, dan cahaya ilahi pun memantul dengan sempurna. Ketika hati sudah bercahaya, ruh menjadi tenang, dan jiwa manusia menemukan makna hakiki dari kehidupan. Bayangkan bila hati Anda jernih sepenuhnya. Setiap orang yang Anda lihat bukan lagi sekadar wajah, melainkan ayat-ayat Tuhan yang bergerak. Setiap peristiwa bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan pesan tersembunyi. Anda akan menyadari bahwa di balik sakit ada kasih, di balik kehilangan ada petunjuk, di balik kegagalan ada rencana yang lebih besar. Semua itu bisa dibaca bila hati bening, dan ruh yang bersemayam di dalamnya hidup dalam kesadaran. Namun ingatlah, jalan menuju hati yang jernih bukanlah perjalanan singkat. Ia menuntut keberanian untuk melawan diri sendiri, menundukkan ego, dan menolak godaan dunia yang menipu. Tapi justru di sanalah rahasia terbesarnya. Semakin hati dibersihkan, semakin ruh bersinar. Dan ketika ruh sudah bersinar, manusia tak lagi sekadar hidup, tetapi benar-benar hidup dalam arti yang sesungguhnya, hidup yang dipandu oleh cahaya Allah. Bab 7. Ruh dan ilmu laduni. Ada ilmu yang diperoleh melalui membaca buku, mendengar guru, atau meneliti fenomena. Tetapi ada pula ilmu yang tidak pernah diajarkan manusia, melainkan langsung ditanamkan ke dalam hati seorang hamba.
Itulah yang disebut ilmu laduni, ilmu yang lahir dari kedekatan ruh dengan sumber kebenaran. Al-Quran memberikan isyarat tentang hal ini melalui kisah Nabi Khidir, yang memiliki pengetahuan bukan dari sekolah manusia, melainkan dari limpahan rahmat langsung dari Allah. Dan inilah yang membuat para sufi yakin bahwa ketika ruh telah terhubung dengan sang pemilik ilmu, maka pengetahuan sejati akan mengalir tanpa batas. Ruh yang jernih ibarat wadah yang mampu menampung cahaya hikmah. Ketika seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas, ruhnya akan disinari oleh pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Ia seakan tahu apa yang tidak dikatakan, mengerti makna yang tidak tertulis, dan membaca tanda-tanda yang tersembunyi di balik peristiwa. Pengetahuan ini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk semakin tunduk, karena semakin dalam ruh menyelami rahasia Allah, semakin ia sadar betapa sedikit yang sebenarnya ia ketahui. Ilmu laduni bukanlah tentang ramalan atau kemampuan gaib, melainkan tentang kebeningan jiwa yang mampu menangkap bisikan kebenaran. Orang yang ruhnya terhubung dengan cahaya ilahi akan mampu mengambil keputusan yang tepat meski tanpa banyak pertimbangan. Karena hatinya dipandu oleh hikmah, ia bisa melihat bahaya sebelum datang, merasakan kebenaran meski belum terbukti, dan memahami rahasia orang lain tanpa mereka harus mengucapkannya. Semua itu bukan karena dirinya hebat, melainkan karena ruhnya sudah ditempa untuk peka terhadap ilham yang datang dari Allah. Bayangkan betapa berbeda hidup seorang manusia bila ruhnya sudah terhubung dengan hikmah ilahi. Ia tidak lagi mudah tertipu oleh dunia, tidak lagi terjebak oleh rayuan hawa nafsu, karena dalam batinnya selalu ada cahaya yang menuntun. Ketika orang lain gelisah, ia tenang. Ketika orang lain bingung, ia mantap. Dan ketenangan itu bukan karena ia lebih pandai, tetapi karena ruhnya sudah merasakan kelembutan tangan Allah yang menuntun langkahnya. Namun jalan menuju ilmu laduni tidak bisa ditempuh hanya dengan membaca atau mendengar. Ia menuntut pembersihan diri, kesabaran, dan keikhlasan total. Semakin ruh dibersihkan, semakin ia sanggup menampung cahaya hikmah. Dan ketika cahaya itu masuk, manusia baru menyadari bahwa kebenaran sejati tidak pernah berada di luar dirinya, tetapi sudah ditanamkan oleh Allah jauh di dalam ruh sejak awal penciptaan. Bab 8. Ruh dan Alam Gaib. Sejak dahulu manusia selalu bertanya tentang alam gaib. Apakah ia hanya bayangan imajinasi atau sebuah kenyataan yang hadir di balik tabir yang tak mampu ditembus mata? Al-Quran berulang kali menyebut keberadaan alam gaib, alam malaikat, jin, dan segala rahasia yang tak terlihat. Namun di balik itu ada satu pintu yang jarang dibicarakan. Bagaimana ruh manusia sesungguhnya mampu merasakan kehadiran gaib bila ia disucikan dari kegelapan. Ruh yang jernih dapat menangkap gelombang halus, merasakan kehadiran yang tak berbadan, dan membaca tanda-tanda yang tidak kasat mata. Tasawuf memandang bahwa alam gaib bukanlah dunia asing, melainkan lapisan realitas yang paralel dengan dunia nyata. Ruh manusia karena sifatnya yang halus dapat menembus batas dimensi ini. Sebagian orang mungkin hanya merasakan firasat atau mimpi, sementara yang lebih dalam merasakan kehadiran gaib secara nyata dalam keadaan sadar. Inilah mengapa para wali dengan ruh yang bening bisa merasakan bisikan malaikat atau mengetahui peringatan sebelum bencana datang. Semuanya bukan karena kehebatan pribadi, melainkan karena ruh mereka dibukakan jalan menuju alam yang tersembunyi. Namun jangan salah, tidak semua yang gaib adalah kebenaran. Banyak manusia tertipu oleh bisikan halus yang datang dari jin, lalu mengira itu adalah cahaya ilahi. Disinilah ruh diuji. Apakah ia mampu membedakan mana bisikan suci dan mana tipu daya? Ruh yang belum terlatih akan mudah terbawa arus, terpesona oleh keanehan, lalu lupa pada Sang Pencipta. Sedangkan ruh yang telah tertambat pada tauhid sejati hanya akan menerima apa yang sejalan dengan cahaya Allah dan menolak segala yang menjerumuskannya pada kebingungan. Alam gaib sesungguhnya bukan untuk dipuja atau dijadikan tujuan, melainkan untuk mengingatkan bahwa dunia yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Ruh yang mampu menyingkap tabir gaib akan semakin sadar betapa luas kerajaan Allah dan betapa kecil dirinya di hadapannya. Ia tidak lagi terikat pada dunia semata
karena tahu ada dimensi lain yang selalu menyertai. Kesadaran ini membuatnya semakin waspada, semakin rendah hati, dan semakin takut untuk berbuat dosa, sebab ia tahu ada mata-mata malaikat yang selalu menyaksikan. Maka pertanyaan yang tersisa bagi kita adalah, apakah kita hanya ingin hidup dalam dunia yang kasat mata? Ataukah kita berani menyucikan ruh hingga mampu merasakan dunia gaib yang tersembunyi? Jawaban ini tidak ditentukan oleh ilmu semata, tetapi oleh kejernihan jiwa. Dan hanya mereka yang berani menapaki jalan batin dengan kesungguhan yang akan diperkenankan menyaksikan rahasia gaib yang disembunyikan Allah dari kebanyakan manusia. Bab 9, Ruh dan Perjalanan Kematian. Sejak kita lahir, ruh sudah menjadi saksi atas segala peristiwa dalam hidup kita. Ia hadir ketika kita menangis pertama kali. Ia menemani ketika kita tertawa, bersedih, jatuh cinta, hingga berbuat dosa. Namun yang paling menakutkan sekaligus misterius adalah saat ruh harus meninggalkan jasad. Al-Quran menggambarkan kematian sebagai peristiwa yang penuh rahasia. Ada ruh yang dicabut dengan lembut bagaikan diangkat dari tetesan air, dan ada pula yang ditarik dengan keras, seakan-akan dipaksa keluar dari tubuh yang enggan melepaskannya. Pada momen itulah manusia benar-benar tak berdaya, sebab semua kendali hidupnya berakhir, dan ruh mengambil alih panggung perjalanan. Bagi mereka yang ruhnya jernih, kematian bukanlah kehancuran, melainkan sebuah pintu. Ruh akan melihat apa yang selama ini tak terlihat. Malaikat datang, cahaya menyinari jalan, dan rasa damai menyelimuti. Tetapi bagi ruh yang kotor, kematian adalah perpisahan yang menyakitkan. Ia digiring ke kegelapan, mendengar suara-suara yang menakutkan, dan merasakan penyesalan yang terlambat. Inilah mengapa para ulama dan sufi selalu menekankan pentingnya menyucikan ruh sebelum ajal tiba, sebab apa yang dialami saat kematian adalah cermin dari apa yang kita lakukan ketika hidup. Tasawuf mengajarkan bahwa ruh sudah pernah mengenal kematian sebelum kita dilahirkan. Setiap malam ketika kita tidur, ruh keluar dari jasad sejenak dan kembali saat kita bangun. Itulah latihan kecil yang disiapkan Allah untuk mengingatkan bahwa suatu hari ruh akan pergi dan tidak kembali lagi. Jika kita merenungi tidur, kita akan sadar bahwa hidup hanyalah jeda singkat antara dua kepergian. Dan hanya mereka yang mau mempersiapkan ruhnya dengan zikir, cinta, dan ketaatan yang akan menemukan perjalanan kematian sebagai jalan pulang, bukan jalan bencana. Misteri terbesar dari kematian adalah bahwa tidak seorang pun mampu kembali untuk menceritakan detailnya. Semua yang kita tahu hanyalah gambaran dari wahyu dan pengalaman para nabi, serta orang-orang yang dipilih. Hal ini justru membuat kematian semakin menakutkan, sekaligus mengundang rasa penasaran. Ruh kita merindukan kepastian, tetapi Allah menyimpan rahasia itu agar manusia tetap rendah hati dan bersungguh-sungguh dalam menyiapkan bekal. Seolah Allah berkata, bersiaplah karena saat itu bisa datang kapan saja dan hanya ruh yang bersih yang akan selamat. Maka tidakkah kita ingin bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir kita? Apakah ruh kita sudah siap menghadapi tabir kematian atau justru masih terikat kuat pada dunia yang fana? Pertanyaan ini seharusnya tidak menakutkan, melainkan membangunkan. Sebab kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang ruh menuju keabadian. Dan hanya mereka yang mau merenungi rahasia ini yang akan hidup dengan penuh kesadaran, seakan setiap hembusan nafas adalah persiapan menuju pulang. Bab 10, Rahasia Tertinggi Ruh. Sejauh apapun manusia meneliti, ruh tetaplah misteri yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Bahkan dalam Al-Quran, ketika orang bertanya tentang ruh, Allah hanya menjawab, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jawaban ini seperti sebuah pintu yang hanya dibuka sedikit, agar manusia tahu bahwa ada wilayah yang tidak boleh ditembus oleh logika semata. Ruh adalah rahasia Allah, dan siapapun yang mencoba memenjarakannya dalam teori hanya akan berakhir pada kebingungan. Namun tasawuf tidak berhenti di situ. Para sufi memandang rahasia ruh bukan untuk dijelaskan, tetapi untuk dialami. Ruh bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk disucikan. Semakin seorang hamba menempuh jalan zikir, zuhud, dan cinta ilahi,
semakin ruhnya merasakan keintiman dengan Sang Pencipta. Hingga pada akhirnya, ruh yang bersih bisa menyaksikan kebenaran yang tidak terlihat oleh mata, merasakan kehadiran yang tidak bisa disentuh tangan, dan hidup dalam kesadaran bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Inilah puncak perjalanan ruh, kembali ke asalnya, kehadirat Allah yang maha abadi. Rahasia terbesar dari ruh adalah bahwa ia selalu merindukan rumahnya. Dunia hanyalah tempat singgah, tubuh hanyalah pakaian, sedangkan ruh berasal dari lautan cahaya yang jauh lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan. Maka setiap kali manusia berzikir, setiap kali ia menangis dalam doa, setiap kali ia sujud dalam kesunyian, sebenarnya ruh sedang merindukan pertemuan. Rindu itulah yang mendorong manusia untuk mencari makna, mengejar kebenaran, dan tidak pernah puas hanya dengan dunia. Mereka yang berani menempuh jalan batin akan menemukan bahwa rahasia ruh tidak pernah benar-benar berada di luar dirinya. Semua jawaban telah ditanamkan sejak ruh itu bersaksi di hadapan Allah. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Saat itu ruh menjawab, "Benar, kami bersaksi." Saksi itulah yang tersimpan jauh di dalam batin, menunggu untuk dibangkitkan kembali melalui perjalanan spiritual. Dan ketika kesaksian itu hidup, barulah manusia memahami hakikat dirinya. Ia bukan sekadar tubuh, melainkan cahaya yang berasal dari Sang Cahaya. Maka renungkanlah, apakah kita akan terus hidup hanya sebagai jasad yang sibuk dengan dunia, ataukah kita berani mendengarkan suara ruh yang memanggil kita pulang? Ilmu ruh dalam Al-Quran dan tasawuf bukan sekadar pengetahuan, melainkan jalan untuk kembali. Dan siapapun yang menapaki jalan ini, dengan hati yang ikhlas, akan menemukan rahasia terbesar. Bahwa kehidupan sejati bukanlah di dunia, melainkan dalam keabadian bersama Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap perjalanan pasti memiliki ujung, dan setiap ruh pasti akan kembali kepada asalnya. Rahasia ruh bukan untuk ditakuti, melainkan untuk direnungi. Karena di balik tabir kehidupan ini, ada janji Allah bahwa mereka yang menyucikan ruhnya akan menemukan jalan pulang dengan damai. Sebelum kita berpisah, mari saya doakan untuk Anda yang sedang mendengarkan. Semoga Allah membersihkan hati kita, menenangkan ruh kita, melapangkan jalan hidup kita, dan menjadikan setiap langkah sebagai jalan menuju ridha-Nya. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan ragu tuliskan refleksi atau doa Anda di kolom komentar. Siapa tahu doa Anda akan menjadi penguat bagi yang lain. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersadar akan rahasia ruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.